Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini Sarjana Kimia. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan teori atom, mekanika kuantum. Setelah sebelumnya kan teori atom ada beberapa tuh dari hipotesis Democritus, terus teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya masih belum sempurna. Nah, disempurnakan oleh teori atom mekanika kuantum karena masih ada beberapa sedikit kejanggalan atau kesalahan lah bisa dibilang, sehingga dapat disempurnakan oleh teori atom mekanika kuantum ini untuk teori-teori tersebut agar lebih jelas gitu, atau lebih bisa menggambarkan bagaimana memang terjadinya interaksi di dalam suatu atom gitu, bagaimana nanti elektronnya, bagaimana proton, dan bagaimana neutron. Oke, nah kita akan membahas sekilas nih model atom Bohr yang kemarin kan, bahwa atom Bohr itu menjelaskan adanya lintasan atau orbital yang menempatkan elektron untuk mengelilingi suatu inti dengan atom hidrogen gitu kan sebagai contohnya. Nah, karena atom hidrogen itu memiliki satu elektron. Nah, memiliki elektron yang mengelilingi inti, bagaimana nanti dia akan melompat dari satu lintasan atau satu orbital ke orbital lain gitu kan, dengan menyerap atau memancarkan sebuah energi. Nah, ini model atom Bohr nih, saya jelaskan secara sekilas ya. Nah, elektron mengelilingi atom pada lintasan atau orbital, disebut juga dengan istilah kulit atom dengan energi tertentu. Selama berada dalam orbitalnya, elektron tidak memancarkan energi yang dikatakan dalam keadaan stasioner kalau di dalam lintasannya. Nah, atom-atom atau molekul yang elektronnya menempati orbital-orbital dengan energi total terendah dikatakan dalam keadaan tingkat dasar. Berarti kan energinya rendah itu dasar. Sedangkan bila menempati orbital tingkat tinggi itu keadaan tereksitasi, berpindah atau melompat gitu. Elektron dapat pindah dari kulit satu ke kulit yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Jadi kalau misalkan dia berada di lintasannya sendiri, dia nggak memancarkan, nggak mengeluarkan. Tapi kalau misalkan dia berpindah, baru dia memancarkan atau menyerap sebuah energi. Nah, di sini nih diketemukannya bahwasanya ada kelemahan model atom Bohr. Tidak dapat menjelaskan fenomena spektrum pada atom yang berelektron banyak. Nah, yang dijelaskan pada model atom Bohr itu bagus, tapi kan hanya menjelaskan pada atom hidrogen yang memiliki satu elektron gitu. Kalau misalkan helium atau lebih banyak lagi nanti brom dan sebagainya gitu kan, susah tuh bagaimana dia lompatnya, bagaimana dia menyerap atau mengeluarkan energi gitu kan, susah. Nah, jadi dia tentang energi elektron di setiap kulit atom diperkenalkan secara terpaksa gitu kan, seolah-olah itu dipaksa gitu energi elektron di setiap kulit atom. Kayak misalkan kapan gitu dia menyerap, kapan juga dia memancarkan energi, kan nggak jelas nih di teori atom Bohr. Nah, kelemahan model atom Bohr ini kemudian diperbaiki melalui teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom mekanika kuantum diprakarsai ada 3 ilmuwan nih, L. de Broglie, Schrödinger, sama Heisenberg. Nah, atom dibagi menjadi dua, yaitu adanya inti atom dan elektron yang mengelilinginya gitu kan, setelah kita tahu. Nah, di dalam inti atom itu terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Nah, elektron ini tempatnya itu tidak diketahui secara pasti gitu loh. Di mana misalkan dalam suatu lintasan, kalau misalkan orang naik motor gitu kan, bisa ditentukan misalkan ternyata dia berada di 21 km gitu kan, itu jelas. Tapi kan kalau elektron kita nggak tahu nih saat ini dia berada di lintasan yang mana gitu kan, berada di daerah yang mana gitu kan, nggak tahu. Tuh, tidak tahu secara pasti gitu. Nah, tapi diketahui bahwasanya di dalam atom itu ada orbital. Nah, di dalam elektron itu di dalam atom ada orbital. Nah, orbital itulah yang mengetahui atau keberadaan si elektron gitu. Nah, untuk elektron itu berputar pada porosnya. Jadi dia berputar mengelilingi inti. Seperti itu. Nah, kenapa hanya ada 2? Ya, karena kemungkinannya dia berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu. Itu kemungkinan yang terjadi, kan kita nggak tahu secara pasti gitu. Elektron kan kecil banget, seperti itu. Nah, teori atom mekanika kuantum berdasarkan usulan de Broglie, setiap materi bergerak memiliki sifat gelombang. Elektron adalah partikel subatomik yang bergerak mengelilingi inti atom. Maka elektron juga memiliki sifat gelombang, memiliki panjang gelombang yang disebut panjang gelombang de Broglie. Nah, di sini nih
atau berdasarkan beberapa teori, elektron itu tuh dianggap sebagai partikel sebelumnya, baik dari Demokritus sampai ke Bohr itu masih dianggap sebagai partikel. Tapi mekanika kuantum dia berpikir lain nih. Oh, ternyata elektron sebagai partikel itu bisa juga dianggap sebagai gelombang. Maka dikenal dengan istilah dualisme partikel dan gelombang gitu. Nah, perhitungan matematis tentang fungsi gelombang yang dimiliki elektron dapat menemukan tingkat energi yang dimiliki elektron. Nah, Schrödinger ini membuat sebuah rumus gitu kan, rumus Schrödinger, yang bagaimana dia akan menentukan atau menemukan atau ibaratnya dia tahu nih di mana titik orbital ditemukannya sebuah elektron gitu. Orbital kan ada banyak nih baik di lintasan 1, 2, 3 KLMN gitu kan. Nah, si Schrödinger tadi menemukan sebuah rumus yang akan menentukan di mana sih setidaknya titik jelasnya gitu. Walaupun masih bukan dikatakan jelas gitu ya, tapi dia setidaknya tahu nih bagaimana di mana lintasan tersebut berada. Nah, Heisenberg, asas ketidakpastian Ursaint-Stanley Principle, posisi dan momentum sebuah elektron tidak dapat ditentukan secara tepat. Posisi dan kecepatan sebuah elektron dapat digambarkan dengan distribusi probabilitas gitu, atau psi gitu kan. Nah, psi kuadrat. Nah, ini Schrödinger tadi bersama Schrödinger, dia nggak tahu nih, kita nggak tahu secara pasti tempatnya di mana, tapi ada probabilitas atau kemungkinan ya elektron di situ, baru kemungkinan ya, karena kita tidak bisa menentukan secara pasti. Nah, teori atom mekanika kuantum. Orbital adalah daerah di mana atom yang memiliki kemungkinan paling besar untuk didapati sebuah elektron gitu. Bilangan kuantum NLM. Suatu orbital atom didefinisikan 3 bilangan kuantum: bilangan kuantum utama, bilangan kuantum angular, dan bilangan kuantum magnetik orientasi orbital terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, urutan pembentukan orbital kemarin ini aturan Ahu-Bow gitu kan. 1S, 2S, 2P, 3S dan sebagainya. Nah, aturan Ahu-Bow. Nah, berdasarkan aturan Ahu-Bow berarti kan dia elektron itu dimulai dari kulit atau orbital yang kecil ke yang tinggi energinya. Nah, larangan Pauli seperti yang kemarin, dalam elektron itu nggak mungkin adanya keempat-empatnya kuantumnya sama gitu. Tuh seperti itu. Aturan Hund juga kemarin seperti itu gitu. Jadi yang udah dijelaskan kemarin bisa diulang lagi sehingga akan menemukan nih bagaimana dia diketemukannya sebuah elektron di dalam suatu orbital. Nah, harga bilangan kuantum utama N menunjukkan tingkat energi atau kulit atom atau orbital atom. Nilainya adalah bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif negatif nggak bisa gitu kan. Bilangan kuantum azimut menunjukkan bentuk orbital atau biasa disebut subkulit. Harganya adalah 0 sampai N-1 ya. 0, 1, 2, 3 sampai N-1 bisa gitu kan. Simbolkan dengan huruf SPDF. Sedangkan bilangan kuantum magnetik menunjukkan rotasi orbital sampai pada sumbu X, Y, Z. Harganya adalah minus sampai plus gitu. Nah, ini adalah kuantum spin. Kalau kuantum spin itu arahnya apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam pada saat perputarannya gitu. Seperti itu. Nah, kita udah sampai di akhir slide. Jadi intinya keberadaan suatu elektron itu tidak bisa diketahui secara pasti, hanya mengira-ira atau hanya kemungkinan ditemukannya sebuah elektron dalam sebuah orbital. Nah, orbital tersebut adalah tempat elektron dengan menghitung bilangan-bilangan kuantumnya gitu kan, sehingga dapat diketahui oh ternyata dia berada di kulit mana, dia berada di orbital mana, dia sumbu mana, dia berlawanan arah atau searah jarum jam untuk berputarannya gitu. Maka hal inilah penyempurnaan dari beberapa teori-teori tersebut gitu sih, dari partikel yang dari elektron yang dianggapnya sebuah partikel saja gitu kan. Kalau partikel kan terbatas bergeraknya gitu, karena dia harus melepas energi, menyerap energi supaya partikel itu tidak jatuh ke inti atau kalah gitu energinya. Nah, kalau misalkan dia dalam bentuk gelombang, maka dia seperti ini. Jadi dia dalam suatu orbital dia ya tetap berputar gitu kan. Dia tetap berputar sesuai dengan lintasannya. Nah, seperti yang dijelaskan ini. Nih. Maka elektron juga memiliki sifat gelombang yang disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, dia berubah menjadi gelombang sehingga ya pada suatu saat dia bisa menyerap atau melepas energi gitu kan. Tidak harus lompat lintasan gitu seperti yang dijelaskan oleh atom Bohr gitu kan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.